Oke, gua Iqbal dipanggil Bolot. Ya, di segmen perdana kita kali ini di segmen Tanya Obi. Tanya Obi apa? Tanya orang bingung. Ini segmen pertama kita ya, di segmen Tanya Obi. Pastinya gua nggak sendiri, di samping gua sudah ada kawan gua. Ya. Kebetulan nama dia juga sama, Obi. Ya. Tapi bukan terinspirasi dari nama dia kita membuat suatu segmen itu ya. Ditanya Obi ini, gua tidak berdua juga. Di pojok sana sudah ada seseorang yang misterius. Siapa temannya? Iya, yang sudah misterius, yang sangat misterius, yang akan mengadili obrolan kita malam ini. Sebetulnya gimana? Sebetulnya gue juga nggak tahu kita mau ngobrol apa ini, Obi. Iya, nggak tahu mau ngobrol apaan. Obi, gimana nih kabarnya, Obi? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik. Lo panggil enaknya apa nih? Iqbal bisa, Bolot bisa. Bolot Enaknya aja, aja, ya, Bolot enak. bisa. Kabar baik. Untuk kesibukan sekarang, Untuk Obi? kesibukan paling sehari-hari apa ya? Bekerja mungkin ya. Kerja. Iya. Kerja ikut ya orang? Iya, ikut sama orang. Ikut sama orang. Kita mau ngomong apa nih, Obi? Kita mau bahas apaan? Kita mau bahas ada ya sesuatu yang menggelitik di pikiran gua, Iya. di pikiran semua orang juga mungkin ya. Apa itu contohnya? Kita bahas kenapa Iya. manusia ingin cepat kaya. Kenapa manusia ingin cepat kaya? Menurut tuh bagus gak? Bagus juga. Lu juga bingung kan ya? Bagus juga itu masuk. Maksudnya kan hari-hari ini juga sedang ramai diperbincangkan. Mungkin kawan-kawan yang lain juga, Obi juga sudah mendengar terkait beberapa aplikasi yang mengatasnamakan trading gitu ya. Tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya judi juga. Iya, sekarang kasus itu sedang dikawal oleh kepolisian iya, juga iya. gitu. Itu kan mungkin beberapa orang yang masuk ke dalamnya ingin meraih pundi-pundi rupiah dengan cepat. Itu mungkin ya bisa kita jadikan obrolan pada malam kali hari ini gitu. Menurut Obi sendiri gitu terkait melihat kasus tersebut, fenomena itu, bagaimana pandangan Obi sendiri? Jadi menurut gua ini ya, gua melihat di lingkungan sekitar aja ya. Ya. Karena ini gua yang ambil tema ini ya. Iya. Manusia ingin cepat kaya. Mm-hmm. Gua lihat ada budaya-budaya latah atau semacamnya lagi ada tren. Ya kan? Karena kalau menurut gua nih ya. Ya. Menurut gua ada dua hal. Manusia beli sesuatu itu, satu karena gengsi, Ya. dua yaitu karena ingin instan. Ingin instan. Ya. Iya, seperti halnya. Menurut lu gimana tuh? Iya, gue pribadi siapa sih yang nggak Nah, mau punya uang banyak gitu ya, Siapa? mau uang banyak gitu. Kalau melihat fenomena itu kembali lagi kepada, oke, diminum dulu. Diminum. Silakan minum. Iya. Kembali lagi kepada bagaimana gitu, maksudnya menyikapi dalam artian kok banyak juga gitu orang yang masuk ke dalam ranah itu. karena tadi itu berarti kan ada budaya trennya itu. Iya, ya. karena kebutuhan kita. Gua lihat nih ada di lingkungan gua ya. Di lingkungan gua ada orang yang kemarin trennya apa? Ikan cupang. Iya. Semua orang jadi ternak ikan cupang. Oh, iya. Lu ingat nggak gitu ya? Iya. Ya. Seperti halnya sekarang banyak sedang ada yang ternak. melihara burung ikut juga tuh. Iya, Gua bingungnya dari situ tuh bingung tuh. Iya, berbicara tren itu sekarang memang sedang ramai juga ini yang diperbincangkan terkait trading itu gitu ya, yang mana orang berbondong-bondong mengikuti trading itu, maksudnya ya Karena dua hal tadi. Iya. Manusia beli karena gengsi. sih. Ya. Kedua itu. Ya.
Nih kalau ada nih musim ubur-ubur, orang-orang pasti beli. Kalau mau beli ternak dia. Iya, berarti kan ada oknum-oknum juga yang memasarkan. Sepertinya ada seperti yang itu. memasarkan. Ada Seperti permainan tidak, juga di iya, situ. tidak mungkin suatu barang atau suatu hal muncul dengan sendirinya, tidak mungkin. Ada orang yang Di belakangnya di belakangnya layarnya. gitu, maksudnya terstruktur dan yang lainnya mungkin seperti itu. Mungkin kalau gue pribadi ketika memang memiliki uang atau memiliki apa ya dibilang keinginan penasaran, gue bisa masuk ke ranah tersebut mungkin. Tapi yang gue heran sekarang kasus yang ini yang sedang rame, kok bisa gitu, kok bisa orang itu rugi bahkan bukan jutaan, puluhan, bahkan ratusan ada gitu. yang seperti itu. Iya. Sebetulnya kalau secara nalar, secara ini kalau misal memang sudah dia merasa rugi di sekian juta sudah gitu. Karena kan tidak ada sesuatu yang instan juga, tapi Obi berbicara memang budaya kita itu kan masih ada budaya yang instan, budaya yang lata dan yang lainnya gitu. Iya. Gitu, Obi. Tapi maksudnya melihat perkembangan ini kan Rokoknya bakar. rokok dibakar, rokok. Bakar dulu Iya, aja, iya. Bang. Rokok. Prihatin tidak, Bi? Kalau Bi sendiri? Kalau gue sendiri prihatin sih. Iya. Prihatin, nggak terlalu prihatin. Jadi gimana ya gitu. Salah siapa kalau seperti itu, Bi? Salah ibu mengandung. Menyusui. Iya, maksudnya kan pasti ada yang mengontrol lah, ada lembaga-lembaga lain juga yang mengontrol suatu kegiatan gitu, apalagi berbicara kegiatan dagang, trading dan yang lainnya gitu. Bahkan ini kan dampaknya sangat buruk gitu. Kita harus menyalahkan siapa kalau menurut Obi? Jadi menurut gua semuanya benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Bingung kan lu ya? Benar semua ya, nggak ada yang salah. Iya. Nah, Berapa dulu. Betulnya terlalu berat kita ngobrol ini. Ini berat. Temanya juga apa tadi? Kenapa manusia ingin cepat kaya ya? Di pikiran lu apa coba? Sih gue juga pengen kaya sebetulnya mah. Semua juga orang Semuanya pengen kaya. kaya. Tapi banyak yang kerja pagi sampai malam nggak kaya juga gitu. Itu kan kasusnya gini, Bi. Kasusnya gini, si gua katakanlah ada yang afiliator gitu ya. Dia mempromosikan suatu aplikasi dan yang lainnya, bahwasannya dengan mengikuti ini tuh dapat keuntungan dengan waktu yang singkat. Padahal mah di situ bisa jadi aja ada permainan. Ya, so pasti mungkin. Seperti contohnya gua bosnya nih. Ya. Ya, gua yang bikin aplikasinya nih. Ya. Lu sebagai temen gua nih ya, bestie, tapi enggak setia. Ya, sebagai bestie nih ya, bisa aja kan kita bermain. Iya. Kan? Nah, gua transfer, lu tinggal marketingin ke bawah-bawah pasar-pasar ya kayak. Iya. Itu dia kata gua, mungkin karena benar-benar di medianya itu dimainkan gitu. Siapa yang tidak tergiur, Bro? Iya, pasti. Dengan waktu singkat dapat uang. Udah beritanya kan ya, Iya. segini orang ini dapat segini. Dapat segini. Segini ya. Gue juga tergiur sebetulnya. Tapi kan kasus ini sedang dalam penanganan polisi karena sudah banyak yang lapor juga. Gue juga sebetulnya belum tahu ini di dalamnya itu maksudnya apa sih, apa yang dilakukan. Sepengetahuan gua memang ada, kalau trading lain ada jual beli saham atau yang lainnya, kalau mungkin di aplikasi tersebut gua kurang tahu. Yang sekarang diindikasi itu judi loh gitu katanya. Kalau trading itu misalkan kalau ada real jual beli dan yang lainnya ketika naik dan turun. Tapi gua nggak tahu, gua belum masuk ke dalamnya gitu. Mungkin kalau Abi udah. Kalau gue juga belum sebenarnya. Belum. Cuma ada story orang juga kan. Gue kira udah gitu. Gue kira udah.
Tapi ada sempat tertarik awalnya. Gua nggak tertarik sih. Nggak tertarik. Iya. Nggak tertarik. Nggak tertarik. Bingung gitu ya. Ya. Berat ini berat. Kalau menurut lu gimana coba? Apa ini? Kalau itu manusia ingin cepat aja coba di mana menurut lu? Manusia pengen cepat kaya bagus. Iya, bagus. Bagus. Manusia ingin cepat kaya bagus. Karena tapi itu dia harus diiringi dengan usaha. Usaha itu tidak ada yang instan. Iya. Tidak ada yang instan. Kalau yang instan kan cuma mie kan. Mie juga nggak instan. Iya, kan? Harus direbus Air, dulu. iya. Harus direbus dulu. Harus direbus dulu. Intinya lebih hati-hati. Lebih hati-hati, ya. Kita kan sebagai anak muda ya Iya. lebih telitinya, Lebih lebih dalam teliti. gitu ya. Lebih rinci, lebih rapi kalau mau ikut sesuatu itu. Tapi yang dijadikan sekarang itu sebagai afiliator itu kan kalangan muda sebetulnya. Kalangan muda. Belajarnya itu kalangan muda ya. Kalangan muda sasarannya juga kan. Isi juga ya. Bingung. Coba kita sapa aja dulu Ya. nih kawan kita yang di belakang yang misterius yang akan mengadili obrolan kita kan gitu ya. King, gimana kabarnya King? Saya Apa kabar, Ging? nggak baik-baik saja. Baik-baik. Baru datang nih. Iya. Baru datang. Iya. Gue tadi ini kan segmen pertama kita ditanya Obi, tanya orang bingung, ya gue bingung dia juga bingung gitu. Ya. Kita bingung mau ngobrol apa gitu. Tadi terlintas si Obi menyampaikan mengapa sih pengen cepet kaya, orang itu pengen cepet kaya. Gue masukin sekarang kan lagi rame tuh kasus yang namanya afiliator trading itu. Itu. Itu kan kasusnya sedang diproses gitu. Menurut pandangan King sendiri gimana King? apanya? Apakah bisa memang dengan trading kita cepat kaya? Ntar satu kali lagi kacang. Gue coba minum dulu. 2 kali. Minum dulu kali. Tapi apaan sih ini kopi? Jadi setelah benar. Karena kan kalau balik lagi ke temanya tadi apa? Mau Bi? Kenapa manusia ingin cepat kaya? Enggak, kalau balik ke situ sih sebenarnya kan itu yang jadi perkara. Kenapa sih manusia pengen cepet kaya? Bener nggak? Iya. Nah, Itu yang jadi perkara. itu yang jadi perkara. Yang menggelitik di kepikiran gitu. Entah itu banyak scam atau penipuan dalam bentuk berbagai macam bidang gitu, dalam Iya. bentuk digital ataupun fisik kan, itu balik lagi kepada intinya karena si manusia ini tergiur akan suguhan dari si marketingnya ini. Iya. Bener nggak? Benar. Iya. Mungkin di terdahulu ada koperasi daging lah zaman dulu. Terus ada bener itu Antorium lah. Iya. Terus sebelumnya lagi ada tadi yang dia omongin ada cupang lah. Terakhir yang rame ini. Kalau urusan hal ini gitu, gue juga sempat secara pribadi sempat ngomong ke beberapa teman-teman gue yang main beginian gitu, Iya. bahwa kalau lu main beginian ya ini gak ada bedanya sama lu main QQ. Judi dong, Iya, kan tebak-tebakan. tebak-tebakan. Iya. Kalau pribadi gua belum lihat secara pernah lihat beberapa ini emang Cuman pernah lihat tapi iya belum ada tertarik candlestick mainnya, kan ya. kalau sepengetahuan kan memang di trading itu ada candlestick gitu ya. Nah, Itu di situ juga sebenarnya ada gitu, King. nah, itu yang jadi perkara. Jadi sebenarnya karena kurangnya pendidikan pendidikan rakyat Indonesia, terutama anak muda mungkin ya, di bidang investasi dan wirausaha. Coba pernah ada nggak satu mata pelajaran tentang investasi? Satu aja dari SD sampai SMA, satu aja. Kayaknya belum pernah ya. Nggak ada. Tidak Iya. ada. Nah, itu yang jadi perkara. Kenapa rakyat Indonesia gampang ditipu gitu? Kalau orang itu ngerti dan kritis terhadap apa yang dia kerjakan gitu, pasti dia nyari tahu dulu. Ini sebenarnya barangnya apa sih? Ini sebenarnya cara mainnya gimana sih? Iya. Ini sebenarnya punya izin nggak sih? Ini legal apa ilegal sih? Seenggaknya kan kalau itu ternyata barangnya legal, ada izin segala macem gitu.
Nah, itu bisa aja aman. Nah, mungkin ada kemungkinan rugi, tapi kalau si kita sebut yang lagi rame kan aplikasi X ini ya. Ya, X. Nah, aplikasi X ya benar. Saya punya $5.000. Tapi nggak gitu ya, mungkin wawasan ya, maksudnya tidak ada ini, nggak mungkin juga gitu, mungkin ada dia juga sebelum terjun, karena kan ada beberapa grup juga gitu King. Jadi yang berita yang munculnya itu kan si ini itu masuk ke grup ini gitu, pasti ada sesuatu yang diberikan itu, misalkan pencerahan, dia juga kan main juga gitu di YouTube, cara main dan yang lainnya gitu. Berarti ini merujuk kepada si yang sekarang jadi tersangka itu, si Oknum X. Iya, mungkin si Oknum X. Ke situ maksudnya. Gitu. Iya, mungkin kan dia, maksud gua dia kan memberitahu cara main dan yang lainnya. Bener loh. Jadi begini loh. Sebenarnya itu akar mula dari kejadian ini adalah karena kurangnya literasi tentang dunia investasi. Itu aja. Pokok utamanya di situ. Kalau orang-orang Indonesia itu paham tentang cara investasi dan macam-macamnya, mungkin nggak akan sampai ke situ. Itu yang pertama gitu loh. Yang kedua, gitu. Kalau kita mau tarik perbedaannya, orang-orang bingung kok. Ada candlestick, ada segala macam gitu. Nah, yang jadi perkara juga orang juga nggak tahu saham itu apa sih gitu. Jadi kalau mau dijelasin kan, saham itu adalah ketika kita punya kepemilikan di salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia. Iya. Dan entah itu mungkin Indofood, entah itu BCA, entahkah ribuan yang lainnya gitu. Nah, yang jadi bedanya, ketika itu binary option banyak gitu, binary option, terutama si aplikasi X ini, ya benar, si CB ya kan, kita sebut aja CB ya, CB, OBI. Nah, dia tuh kan sistemnya tebak-tebakan, jadi kita ini nggak punya kepemilikan dari satu saham itu, tapi kita cuma nebak harga ini bakal naik apa harga ini bakal turun. Sekedar itu. Ketika turun ya kita rugi. Ketika tebakan kita benar, ketika tebakan kita salah, kita rugi. Ketika tebakan kita benar, kita untung. Beda dengan saham. Misal kita punya saham, misal satu lot di BCA, misal gitu. Misalnya harganya naik, kita untung. Harganya turun, kita nggak rugi. Kita rugi. Yang jadi beda adalah kita masih punya sahamnya, yang mungkin di kemudian hari akan naik. Jadi kita masih punya si barangnya. Nah, sedangkan si binary option ini kita nggak punya barangnya, sekedar nebak. Ketika benar ya kita menang, ketika kalah ya kita rugi. Udah selesai sampai situ. Kayak tebak skor kalau gitu ya. Iya benar. Tapi kalau dari sisi kemarukan manusia, ya emang bisa dibilang oke juga gitu. Nggak habis pikirnya, habis ratusan juta itu. Hah? Habis ratusan juta, bukan puluhan juga gitu, ratusan bahkan korban-korbannya ini. Sebenarnya sih gue nggak mau bilang ini korban. Sebenarnya nggak mau bilang ini korban. Kalau korban mereka dijebak. Iya. Sedangkan si orang-orang ini secara sadar melakukan hal itu. Gitu. Masalah dia rugi atau nggak rugi ya balik lagi karena literasi mereka yang kurang gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ini si tersangka ini salah, iya bisa salah. Tapi ada objek yang lain juga yang salah. Entah kasih yang dianggap korban ini juga salah. Kenapa nggak nyari tahu segala macem. Terus kenapa, mohon maaf gitu, kenapa pemerintah juga geraknya terkesan lambat? Karena aplikasi X ini jauh-jauh hari, mungkin dari 2 tahun belakangan juga udah rame-rame gitu. Kenapa hal yang rame itu sampai ada iklan di YouTube, sampai iklan di Instagram segala macem, tidak tercium. Nah, kenapa nggak tercium gitu? Sedangkan ini yang sangat merugikan gitu, karena berhubungannya dengan uang. Gitu. Beda cerita dengan kita misalkan
jualan sendal tapi sendalnya ilegal nggak terdaftar gitu, iya nggak? Iya. Ketika itu hubungannya investasi nggak terdaftar, ya repot juga gitu, seperti itu. Gimana, Tapi ya Pak? kalau seperti Anda berdua yang rakyat jelata begini mah ya terima aja lah. Terima aja udah. Orang ya yang begituan bentar lagi juga bebas, coy. Iya. Bebas. Terus Bebas. bakal ada lagi dong. Di kemudian hari akan ada lagi. Kemungkinan besar ada lagi. Akan ada lagi, terus akan ada. Tinggal gimana cara mainnya aja. Mau cara main underwater, mau cara main underground, mau di bawah tanah, mau di bawah air, akan selalu ada gitu. Iya, berarti kesimpulannya yang gua ambil berarti kita harus memperkaya diri sendiri, intelektual kita gitu, cara pengetahuan kita, tidak jangan sampai kita terjun di suatu bidang atau lainnya kita tidak tahu gitu. Kita yang ada terjebak. Enggak. Oh, gimana? Emang anda semua nih harus bodoh, nggak boleh pinter. Ya kalau gitu kita rugi aja dong, King. Ya emang itu tujuannya. Yang ada nggak bakal ada kaya gitu, nggak bakal. Justru kita pengen kaya cepat gitu, instan gitu. Iya. Emang itu tujuannya. Jadi anda nih semua rakyat jelata nih nggak boleh pinter, nggak boleh. Cukup saya aja yang pinter sendiri. Bingung juga kalau Iya. kayak gini. Bingung. Anda nggak boleh. Makanya itu pelajaran nggak ada, udah nggak ada. Nggak boleh pinter Anda. Nggak boleh. Nggak boleh pindah. Rugi terus ini yang ada. Nah, ada gitu. Ya, Biar permainkannya. Kayak domba-domba. Ya jadi cukup sekian dari gua ya. Pokoknya intinya Anda harus bodoh, elit harus pintar. Iya. Ya. Oke, makasih. Terima kasih sebelumnya, King. Nanti gua Terima nyambung lagi dengan kasih, obrolannya Ya. dengan Obi. Terima kasih. Gua nggak boleh kaya, Iya. tapi gua mengambil kesimpulan dari obrolan dari pembicaraan dia. Kita harus benar-benar mencari wawasan yang luas agar kita tidak lagi terjebak kepada lubang-lubang yang sama, dalam artian hal yang merugikan kita seperti itu. Kalau Obi sendiri menangkapnya seperti apa? Saya cuma melihat doang. Apa? Saya nyimakin doang. Nyimak. Iya. Jadi suruh kita rugi terus gitu. Emang seperti itu sepertinya. Maaf nih Lot nih, Obi nyimak apa nyimeng? Menarik tapi sangat ngeri juga ini. Aman kan ini? Kopi, Itu kopi kopi aman ada kan? kopi. Aman kan? Aman. Aman. Bukan Amel. Ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi Iya, di lain tidak waktu ada gitu. Berikutnya ya. Berikutnya dan masalah ini cepat. Tapi itu pasti ada. Pasti atau tidaknya Iya. saya belum tahu juga. Iya, betul, Saya ya. belum tahu, tapi saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan kasus yang sedang terjadi, sedang diproses, mudah-mudahan segera selesai juga gitu. Dan orang-orang yang lainnya tidak maruk, tidak mudah tergiur dalam suatu hal yang instan seperti itu kurang lebih. Jadi Tapi satu lagi Pak Bolot ya. gimana? Sebenarnya di briefing saya nggak boleh ngomong kalau nggak dipersilakan ya. Iya. Tapi satu lagi gitu. Sebenarnya ini terima kasih juga buat pemerintah gitu bergerak secara masif gitu agar tidak berkelimpangan korban-korban yang lain. Yang gitu. lainnya. Mungkin di masa depan bisa lebih cepat lagi ketika ada benih-benih yang bakal merugikan lebih gede segera diberantas dengan cepat gitu. Gue cerita sedikit, ada kawan gue adik kelas sebenarnya. Dia lagi serius gitu, lagi serius segala macam gitu. Gue kira main saham gitu. Gue juga lagi belajar nih gitu. Ketika diajak sharing ternyata dia analisa si aplikasi X itu gitu. Dan Itu sebentar. sempat ngomong gitu. Cuma ya gitu, untuk ukuran mahasiswa yang gua tahu kadar ekonominya gitu, modal yang dia keluarin tuh enggak sedikit, 2 digit lah gitu, 2 digit. Biaya semester bukan? Hah? Iya, kalau di Pakuan sih itu 2 digit tuh 4 semester. Oh, 4 semester 2 digit kan lumayan juga. Oke, saya kembalikan. Oke, terima kasih.
Obi, itu sudah tadi banyak yang disampaikan oleh King tadi ya. Sudah mengadili obrolan kita malam hari ini, obrolan yang sangat bingung. Obrolan yang sangat bingung berarti Mas lu juga bingung? bingung, Masih gue bingung, terus ya? terang gue bingung. Lu dipaksa bodoh. Gue dipaksa buat bodoh. Elit yang Kaya, yang pintar. pintar. Tapi kalau semua itu intinya tidak ada, kalau dibilang tadi tema kenapa semua orang pengen kaya cepat, tidak ada kekayaan, tidak ada kelima harta dengan waktu yang singkat dan instan seperti itu ya. Obi, Kalau gua ada omongan nih ya, iya sebenarnya kembali lagi nih, kalau manusia kembali lagi ke habitatnya, ya habitatnya manusia nih, nggak ada yang namanya manusia kaya. yang ada Kalau kembali ke hakikatnya, manusia nggak ada yang kaya. Coba aja lo nih ya, burung suruh berenang bisa nggak? ada sih burung-burung apa aja yang kalau doang. Tapi nggak di Iya, bawah, nggak, kalau mau mati ya. Enggak mati. Jadi gitu, yang ada ngisi, mentingin perut sendiri dong. Iya, yang penting perut. Iya, Justru penting kan perut. kadang urusan perut apa saja dilakukan, Iya. apalagi dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi harapan gua tidak ada lagi, tadi balik lagi, tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Mungkin jadi pelajaran buat kita semua Iya, juga. pelajaran buat yang nonton juga nih ya, Nonton yang juga nonton ya. pelajaran. Sebelumnya jangan lupa juga di subscribe ya, di komen, mungkin ada pendapat dari yang lain juga seperti apa kan. Wah, Anda kartu kuning, nggak bisa ini kartu kuning. Kan kita butuh pendapat dari yang lain juga gitu kan. Anda nggak boleh promosi di sini. Sukarela aja. Iya, sukarela ya. Kita butuh pendapat dari orang lain juga gitu. Silakan komen dan yang lainnya. Berarti teruslah, maksudnya kerja keras, usaha, Jangan semangat, tetap mengeluh. Tetap hidup walaupun tak berguna. tetap hidup walaupun tidak berguna. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Obi buat Iya. waktunya. Ya. Terima kasih juga buat King atas waktunya King. Terima Sudah kasih juga buat memberikan Wesley. pencerahan Iya. untuk gua khususnya mungkin yang sedang bingung. Oke, gua tutup di segmen perdana kita, di segmen tanya Obi.